Saya mohon maaf ya, tadi siang saya off-kan mata kelas struktur bangunan karena apa ya, bukan ngerasa nggak penting sih, cuman ya saya butuh napas sedikit ya buat biasanya kalau saya full kan satu hari semua mata kuliah saya ngajar, di mata kuliah terakhir saya udah hampir pingsan gitu. Oke. Oke, di struktur kayu saya lanjutkan pertemuan kita. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mau belajar mendesain ya, meskipun nggak sampai selesai, cuma karena tuntutan kurikulum ini harus ini apa? Harus tercapai. Di sini saya akan menjelaskan tentang batang kayu ya. Jadi batang kayu itu ada dua jenis buah batang ya. Pertama ada batang yang mengalami tekan. Kita gaya batang. Ada batang yang gayanya mengalami tekan ya. Tekan di mana gaya tekan ini adalah eh, ketika suatu batang ya, gaya eksternal yang terjadi dia saling mendekat ya, saling mendekat. Nah, maka kita sebut apabila gayanya saling mendekat kita sebut dengan batang tekan. Namun apabila ada batang yang gayanya saling menjauhi ya, saling menjauhi, maka kita sebut batang tersebut merupakan batang tarik ya. Nah, dalam sebuah struktur rangka batang, batang mana yang mengalami gaya tekan, batang mana yang mengalami gaya tarik. Nah, ini harus kita hitung. Nah, ini adalah sebuah rangka batang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia adalah kuda-kuda kayu. Oke. Batang mana yang mengalami tekan, batang mana yang mengalami tarik. Nah, ini harus kita hitung terlebih dahulu ya. Hitungnya ya seperti saya jelaskan pada mata kuliah sebelumnya ya. Ada yang menggunakan Cremona, ini adalah metode grafis. Ada yang menggunakan metode titik simpul, ini yang sering saya pakai karena paling gampang. Ada yang metode Ritter. Nah, dengan tiga metode ini kita bisa mencari batang mana yang merupakan batang tekan dan batang mana yang merupakan batang tarik. Sama halnya kalau misalkan strukturnya bukan kuda-kuda nih, strukturnya adalah misalkan Warren Truss atau jembatan rangka nih, misalkan seperti ini. Oke. Ya sama di sini juga akan ada batang yang mengalami tekan ya. Ada juga batang yang mengalami tarikan. Ini tekan, ini tarik. Ya, tekan ini tarik, ditekan kayak gitu. Bahkan ada juga batang yang misalkan dia enggak mengalami gaya tekan dan enggak mengalami gaya tarik. Contohnya adalah batang yang biasanya di tengah nih, yang ini nih. Ini ya. Nah, ini gaya tekannya enggak ada, gaya tariknya juga enggak ada. Ini kosong nih, enggak ada. Makanya sebetulnya misalkan strukturnya kayak gini simetris, di tengahnya juga seandainya pun enggak ada batang sama sekali juga enggak apa-apa karena di sini eh, tidak ada gaya ya, fungsinya hanya sebagai pengaku. Nah, ada batang tekan sama halnya dengan kayu ya, ada batang tekan, ada batang tarik. Nah, namun kayu itu unik ya, unik. Jadi ada yang namanya kayu, ada yang namanya tekstur. Di kayu itu ada yang namanya tekstur. Nah, contoh ini ada sebuah batang kayu. Nah, batang kayu itu punya yang namanya tekstur. Nah, tekstur. Oke, tekstur. Nah, teksturnya itu dia eh, biasanya searah dengan panjang batang ya, searah dengan panjang batang. Ini adalah teksturnya. Nah, ini adalah tekstur atau kita sebut dengan serat kayu. Kita sebut dengan tekstur atau serat kayu. Serat kayu.
Oke. Nah, dia seandainya gaya ya, dia sejajar dengan serat, maka dia si kayu akan cenderung lebih kuat. Tapi apabila gaya yang terjadi dia tegak lurus dengan serat, maka si kayu akan cenderung lebih lemah. Contohnya kayak gini, seandainya gayanya arahnya ke arah seratnya memanjang nih. Nah, gayanya ke sini. Nah, ya. Nah, gayanya sini nih, gaya tekan. Maka dia cenderung lebih kuat dibanding kalau si gayanya dia tegak lurus dengan serat. Misalkan si ini adalah batang kayu tapi arah gayanya ke arah sana, ya, tegak lurus dengan serat. Oke. Nah, maka dia cenderung lemah, ya, dia gampang sekali mengalami hancur ini kayu. Maka si kayu gaya yang sejajar seratnya lebih tinggi dibanding gaya yang tegak lurus dengan serat. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan cara standar untuk menghitung pendimensian kayu. Jadi kuat tekan sejajar serat. Jadi kalau kita ngikut sama SNI tahun 2013. Nah, ini ya, SNI 2013. Sebentar saya share. Entire. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita ngikutnya SNI untuk struktur kayu, SNI yang terakhir yang saya dapat adalah SNI tahun 2013. Nomornya 7973. Ya. Nah, di sini kayu itu mutunya banyak, jenisnya banyak, ya. Mulai dari sini ya, mutu kayu ada di halaman berapa ya? Nah, ini ya, kelas mutu kayu, ya. Nah, ini kalau kita ngikutin sama SNI tahun 2013, mutu kayu ini terdiri dari E5 sampai dengan E25. Kalau di beton kita kenal ada FC 15, FC 20, FC 25 gitu ya. Tapi kalau kayu kode mutunya adalah kode E5 sampai dengan E25. Nah, ini sama dengan SNI kayu tahun 2002. Ya. Tahun 2002. Ini tahun 2002. Nah, tahun 2002. Nah, tahun 2002 juga sama. Kayunya adalah E. Kalau dari 2002 dia mulainya dari E10, tapi kalau 2013 mulainya dari E5. Ya, nah ini merupakan kelas mutu kayu. Dapat dari mana nih mutu kayu ini nih? Jadi kalau menurut SNI ya, untuk mencari mutu kayu ini kita harus lakukan pengujian ya. Si kayu itu harus dilakukan oven ya, harus dilakukan oven kayak kue. Nah, jadi si kayu itu diambil sampelnya lalu dilakukan pengecekan di lab ya. Nah, setelah pengecekan di lab baru si lab bisa mengeluarkan sertifikasi bahwa kayu itu kelas mutunya kelas yang mana. Nah, itulah yang menyebabkan kayu ini menjadi sebuah konstruksi yang sekarang ini merupakan konstruksi yang paling mahal dibanding baja dan beton. Oke. Nah, di sini saya tunjukkan di slideshow. Nah, slideshow-nya bisa Anda lihat di Airlink ya, saya sudah share, silahkan dicek kembali. Nah, jadi menurut si SNI, nah, kayu itu terdiri dari kode mutu yang E25 sampai dengan E5 sampai dengan E25. Itu ya.
Nah, di sini ada keterangannya. Kalau si beton itu kalau beton kita kenal ada FC, kalau baja kita kenal ada FY. Nah, sama si kayu juga ada yang namanya FC, ada yang namanya FY. Nah, FC ini kalau ngikutin SNI tahun 2013 karena kita uh, lebih acuannya adalah dari peraturan dari Amerika, satuannya dalam mega pascal ya. Nah, di sini nilai FC-nya. Jadi mutunya ada banyak nih kayu. Contoh di sini adalah kita ambil contohnya adalah kayu E19 contohnya di sini. Kode E19. Nah, di sini mutunya ada banyak nih, ada FB, ada FT, ada FC, ada FV, ada FC tegak lurus. Nah, yang dimaksud kuat tekan adalah yang ini, FC. Nah, FC sama dengan FC sama dengan kuat tekan. Nah, kuat tekan acuan sejajar serat. Oke. Lalu ada FC T kebalik ya. FC ada T kebalik. Nah, ini kuat tekan acuan tegak lurus serat. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau kayu itu dia akan lebih kuat apabila gayanya sejajar serat. Tetapi si kayu akan cenderung lebih lemah apabila gayanya tegak lurus serat. Nah, apabila gayanya searah serat, ini gaya tekan ya, batang tekan saling mendekat. Nah, oke. Nah, maka apabila gaya yang bekerjanya sejajar serat, maka kita gunakan FC. Sementara apabila gayanya dia tegak lurus sama serat, maka kita gunakan FC tegak lurus. Nah, dapat berapa nilai FC-nya? Nah, kita buktikan ya. Dengan kode mutu yang sama, FC sama FC tegak lurusnya lebih besar mana? Kalau menurut teori dia lebih kuat apabila sejajar serat, harusnya nilai FC-nya lebih tinggi dibanding FC tegak lurus. Sekarang kita buktikan. Nah, apabila dengan E19, nah FC-nya kuat tekannya adalah 16,3 MPa. Ya. Oke, FC kuat tekan sejajar serat. Sebenarnya FC 16,3 megapascal. Oke, namun apabila si gayanya tegak lurus serat, dia kuatnya berapa? Oh, ternyata jauh nih, adanya 4,35. Oke, dia adalah FC tegak lurus serat. Nah, maka nilai FC tegak lurusnya sama dengan 4,35 megapascal. Ya, jadi sangat jauh berbeda gayanya apabila sejajar serat sama tegak lurus serat, dia sangat jauh berbeda. Jadi bisa berapanya? Seperlimanya ya. Seperlimanya dia lebih lemah nih kalau gayanya tegak lurus dengan serat. Oke, ada pertanyaan? Nah, dalam perencanaan batang kayu, kita kenal ada yang namanya allowable strength design, ada kita kenal yang namanya LRFD, load resistant factor design. Nah, apabila peraturan-peraturan yang lama, kita akan mengacu ke ASD, allowable stress design, di mana tegangan yang terjadi, ya apapun yang terjadi, tegangan yang terjadi harus lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan. Tapi kalau kita mengikuti peraturan yang baru, maka
cenderungnya lebih ke load resistant factor design, ya. Load resistant dan faktor design. Jadi beban-beban terfaktor dia harus lebih kecil daripada kapasitas struktur. Ya. Beban terfaktor itu merupakan gaya yang sudah dikalikan dengan faktor beban atau kita kenal dengan namanya PU atau P ultimate, ya. P ultimate. Jadi si gayanya sudah dikalikan dengan faktor beban. Nah, faktor bebannya berapa? Kayak tadi ya sudah saya jelaskan, ada 1,4 dl, ada 1,6 ada 1,4 dl, 1,6 dl, ada 1,4 dl ditambah 1,2 ll dan lain sebagainya. Ini adalah apabila sudah dikalikan dengan faktor beban, maka beban-beban tersebut berubah nama menjadi P ultimate. Nah, P ultimate ini harus lebih kecil dibanding kapasitas struktur. Nah, kapasitas strukturnya adalah kapasitas tekan yang sudah terkoreksi. Nah, untuk mencari kapasitas tekan yang terkoreksi merupakan Fc aksen dikalikan dengan Ag, di mana Fc merupakan kuat tekan, ya, yang kita dapat dari tabel, dikalikan dengan Ag. Ag ini adalah luas penampang. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ada Fc aksen di sini. Nah, berarti kuat tekan sejajar serat yang telah terkoreksi. Nah, berarti kita harus koreksi dulu nih si kuat tekannya nih. Harus kita koreksi dulu kuat tekannya sesuai dengan kondisi strukturnya. Faktor koreksinya sebesar apa? Nah, di sini kalau kita ngikutin SNI, ya. Nah, ada beberapa kondisi nih, ya. Faktor koreksi desain acuan. Kita sebut dengan faktor koreksi desain acuan. Oke. Nah, di sini ada banyak faktor yang sangat mempengaruhi, ya. Tabel 4.3.1. Oke, kita buka SNI-nya. Stop share. Saya share entire screen. Nah, 731. 731. 731. Tadi mana sebentar? 431 ya. Nah, 431. Nah, ini ya. Jadi banyak faktornya nih. Misalkan yang sedang kita cari itu adalah Fc. Fc ini adalah kuat tekan nih. Ini adalah kuat, yang lainnya berarti ada kuat tarik. Nah, ini kuat tekannya dari sini. Fc tegak lurus sama Fc aksen. Apabila bebannya tegak lurus, maka kita gunakan Fc tegak lurus yang ini. Apabila si beban yang terjadinya sejajar sama serat, maka kita gunakan Fc aksen yang ini. Fc aksen sama dengan Fc dikalikan dengan faktor-faktor koreksi. Ini terdiri dari faktor durasi beban, ada faktor layan basah. Ini layan basah merupakan water content, ada berapa persen kadar airnya, lalu ada temperatur, stabilitas balok, faktor ukuran, faktor pengguna rebah, faktor tusukan, komponen struktur berulang, stabilisasi kolom, kekakuan kolom, sama luas tumpu. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ini faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan dari sebuah struktur kayu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini enggak semuanya dipakai. Tergantung dari standarnya CSNI. Kalau kita pakainya adalah Fc aksen, maka kita gunakan nilai faktor-faktor ini. Jadi faktor Cm, Ct, Cf, Ci, Cp, dan lain-lain.
ya. Oke, balik lagi ke slide. Ya, jadi ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan dari sebuah kayu. Oke, kita coba bahas satu-satu. Yang sekarang eh, yang wajib dulu ya. Yang wajib ini adalah yang ditandai warna putih ini ya. Ini merupakan faktor yang harus ada nih. Ya. Oke, faktor layan basah. Yang pertama adalah faktor layan basah. Nah, ini merupakan CM digunakan pada kondisi apabila kadar airnya lebih dari 19%. Ya. Oke, nah faktor layan basahnya apabila kita menggunakan nilai F, ini berbeda nih, ada FB, FT, FV, FC tegak lurus sama nilai FC dan E. Nah, apabila FC kita gunakan FC, maka kita gunakan faktor layan basahnya atau CM-nya adalah 0,8 ya. Nah, faktor layan basah ini adalah merupakan faktor akibat kadar air di dalam kayu. Next ada lagi faktor temperatur ya. Ada kondisi basah ya, ada kondisi basah, wet, ada kondisi dry, ada kondisi basah atau kering. Gimana ini basah atau kering? Ya, berarti ini wet, dry, hot aja ya. Jadi ini panas, dalam kondisi panas. Sorry. Oh maaf, bukan itu. Nah, apabila kita oh ya, ada FT, E dan E min. Nah, yang kita butuhkan, yang sedang kita hitung bebannya seperti apa? FC kah? FC tegak lurus atau apa? Seandainya kita gunakan FC aksen ya, tegak sejajar serat, maka kita gunakan nilai FC. Nah, strukturnya, kondisi temperaturnya seperti apa? Temperaturnya di bawah 38, lalu ada 38 sampai 52 atau 52 sampai 65. Berarti ini kita sebut ini adalah kondisi normal, ini kondisi kering, ini kondisi panas. Ya, panas berarti ketika Celciusnya 52 sampai 65. Lalu kondisi airnya berapa? Apakah kering atau basah? Maka kita tentukan nih ya nilai CT-nya. Oke, nah ini adalah faktor temperatur. Ada juga faktor stabilitas balok, cuman ini nggak dipakai kalau kita pakai FC. Lalu ada faktor ukuran CF. Nah, faktor ukuran CF ada di sini nih, ya. Nilai desain lentur tarik sejajar serat acuan dimensi yang tebalnya 0,50 harus dikalikan dengan faktor koreksi yaitu 1. Di sini ada beberapa ketentuannya ya, nilai CF-nya. Bisa 1 atau bisa 305 per D kurang dari 1. Ya. Oke, next. Ada apa lagi di sini? Koreksinya. Ada nilai CF, ada nilai CI, faktor tusukan. Nilai CI, faktor tusukan. CI, faktor tusukan. Nah, ini nilai harus dikalikan dengan faktor tusukan apabila kayu dimensi dipotong sejajar serat pada tinggi maksimum 10-16. Panjang maksimum adalah sekian. Cuman kita di sini aja. Nah, FC-nya berapa? Yang sedang kita cari gayanya arahnya seperti apa. Kalau misalkan FC berarti kita tandai di sini, maka kita gunakan nilai 0,8. Oke. Lalu ada stabilitas kolom ya. LE dibagi D1 dan LE dibagi D2 dengan rasio kelangsingan tidak boleh lebih dari 50. Oke, next. Lalu ada nilai stabilitas kolom CP. Lalu ada juga yang namanya faktor konversi format. Nah, ini kita ada FC, berarti FC-nya kita gunakan nilai KF-nya adalah 2,4. Oke, next ada faktor ketahanan. Sama kita tandai di FC, ada di sini. Maka komponen strukturnya adalah 0,9.
Lalu ada faktor efek waktu, ada kombinasi beban. Nah, kombinasi bebannya kita gunakan yang mana nih? Ya. Nah, ini kombinasi beban pakai gunakan yang mana? Ya. Nah, tergantung pada perhitungan struktur yang kita gunakan. Lalu next, yang terakhir ada namanya faktor ini ya, stabilitas kolom. Kalau memang eh, yang sedang kita rencanakan adalah kolom. Di sini ada faktor tekuk ya. Nah, ini tergantung kondisinya. Kondisi pertama adalah kondisi ketika tumpuannya jepit ke jepit ya. Ini kondisi pertama, tumpuannya adalah jepit ke jepit. Nah, oke. Lalu ada kondisi kedua ketika dia atasnya bawahnya jepit, atasnya sendi kalau nggak salah. Sendi. Ya. Lalu kondisi ketiga bawahnya jepit, atasnya bebas. Dia bisa pindah nih. Ya. Lalu kondisi keempat dia bawahnya sendi, atasnya roll. Lalu kondisi kelima ya, bawahnya jepit, atasnya roll ya. Kondisi keenam bawahnya dia sendi, atasnya dia jepit. Nah, ini tergantung dari asumsi struktur yang sedang kita gunakan. Kita pakai yang mana nih? Gitu ya. Nah, ini demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan dari sebuah struktur kayu. Oke. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Oke. Di sini ada sebuah contoh ya. Contoh soalnya adalah sebuah kolom kayu tingginya 4 meter. Oke. Tingginya 4 meter. Dia jenis kayunya kode mutunya adalah E20. Ya. Dengan mutu B dan kedua ujungnya sendi nih dua-duanya. Ya. Dan mengalami gaya tekan sebesar 40 kN. Nah, dimensi kayunya merupakan kayu dengan ukuran 100 dan 80 mm. Oke. Nah, pertanyaannya, kayu itu cukup nggak sih nahan beban sebesar 40 kN? Oke. Ya, bebannya 40 kN nih. Kita tentukan nih, kayunya kuat nggak nahan beban sebesar 40 kN? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah tentukan P ultimate-nya. P ultimate-nya di sini hanya ada beban ini ya, beban mati sebesar 40 kN. P ultimate-nya sama dengan P dikalikan dengan faktor beban. Nah, faktor bebannya kita lihat di sini, apabila hanya ada beban mati ya, P ultimate berarti sama dengan faktor beban dikalikan dengan beban. Nah, faktor bebannya di sini kita hanya ada satu beban nih, 40 kN ya. Seperti di soal, dia cuma ada 40 kN. Maka P ultimate-nya sama dengan 1,4 DL. Berarti dia 1,4 dikali dengan 40 kN. Maka hasilnya berapa? 40 kali 1,4? 40 kali 1,4 berapa? Ayo. 40
56, Pak. 56 kilonewton. Oke, ini kunci dulu. Nah, sekarang mutu kayunya E20. E20. Berarti E20 kita akan menemukan, nah, si gayanya dia tegak lurus, sejajar serat nih, searah sama serat. Oke. Maka dari tabel kita akan menemukan nilai ini ya. Oke, E20. Nah, kita dalam kondisi FC nih ya. Berarti yang ini. Yang ini ya. Oke, E20 di sini. Nah, berarti kita akan menemukan nilai FC-nya adalah 15 ya. Berarti FC aksennya, seandainya gaya terfaktor adalah FC, maka si kuat tekan dasarnya mana? Ini ya. Nah, maka FC aksen sama dengan FC dikalikan bla 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 bla. Nah, ini ya. Maka kita udah nemu nih nilai FC. Nah, berarti nilai FC-nya sama dengan FC sama dengan 15 megapascal. Dengan nilai E sama dengan 20.000 MPa. 20.000 MPa. Lalu ada E min, elastisitas minimum, sebesar 10.000 megapascal. Ya. 10.000 MPa. Oke, dimensi kayunya ya, dimensi kayunya berarti B sama dengan 80 mm ya. 80 mm kali 100. 80 hanya 100 mm. Oke, maka AG-nya atau luas penampang brutonya sama dengan 80 kali 100, 8.000. 80 kali 100 berapa? 80.000 apa 8.000? 8.000. 8.000 ya, 8.000 mm persegi. Nah, ini data-data dasarnya sudah kita dapat nih. Sekarang kita cari nilai si SNI minta apa lagi? Minta nilai, kalau kita ngikut si SNI di sini, dia minta nilai dia minta nilai C berapa? Oke. Dia akan minta nilai yang ada tanda begini, kita skip dulu ya. Dia minta nilai CM ya, nilai CM. CM sama dengan faktor layan basah. CM-nya kita pakai faktor layan basahnya ada di sini. Ini ya, faktor layan basah. Ya. Nah, di sini FC-nya berarti nilai CT-nya, nilai CM-nya apabila kita menggunakan nilai FC, maka nilai CM-nya adalah 0,8. Berarti di sini nilai CM-nya sama dengan 0,8. Dapat dari mana? Dapat dari tabel yang ini ya. Tabel yang ini. Oke, kita kecilkan. Kita pakai 0,8. Oke, next. Dia minta apa lagi? Oh, minta C yang ini ya, kita pakai yang ini ya. Oke. Dia minta nilai CT, faktor temperatur. Nah, temperaturnya ada berapa? Menurut soal, temperaturnya dalam kondisi
mana ya, temperaturnya, temperatur normal ya, normal berarti dia suhu udara ruangan. Suhu udara ruangan. Kita lihat faktor temperatur. Faktor temperatur. Nah ini ya, faktor temperatur. Oke. Nah, jadi faktor temperatur atau nilai CT. CT sama dengan, kita pakai suhu normal. Berarti yang ini nih. Oke. Nah, lalu kita pakai apa? FV, FC atau apa? Kita pakai FC nih. Oke, lalu kondisinya kering apa basah? Kita lihat lagi soalnya. Kondisi kering nih. Kering udara. Kering udara. Berarti kondisi kering, maka nilai CT-nya kita gunakan yang ini, maka ketemu nilai 1. Oke, berarti CT-nya sama dengan 1. Oke, lalu nilai CF. Dia minta nilai CF atau faktor ukuran. Faktor ukuran bisa lihat di sini, faktor ukuran. Nah, di sini ya, nilai bisa dikalikan dengan faktor koreksi. Kita pakai 1 aja deh, kebanyakan tulisan kelamaan. Nah, kita pakai nilai 1. Oke. Faktor ukuran CF sama dengan 1. Oke. CF sama dengan 1. Oke, lalu ada CI, faktor tusukan. Faktor tusukan. Faktor tusukan. Faktor tusukan. Nah, ini. Ya. Faktor tusukan diminta ini ya, faktor tusukan. Nah, kita gunakan faktor tusukannya. Karena kita yang dicarinya adalah nilai FC, maka karena bebannya ada yang diminta adalah FC. Nah, FC, maka faktor tusukannya adalah 0,8. Berarti nilai CI ya, faktor tusukan sama dengan 0,8. Lalu apalagi yang kita hitung? Bisa cari di sini. Oh, nilai CP nih. CP-nya harus kita hitung nih, nggak bisa manual. Nah, ini yang bisa kita hitung manual cuma ini nih ya. Yang bisa kita hitung lewat tabel adalah yang ini. Nah, nilai CP ini harus kita hitung. Ada formulanya. Formulanya nilai CP adalah ini ya, CP. CP sama dengan ini. Kita panjang ya. CP sama dengan FCE dibagi FC dibagi 2C plus bla 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 bla. Oke, berarti kita nyari dulu nilai FCE. Nilai FCE nih. Tapi kita harus punya nilai LE. Kita harus ada nilai D-nya juga. Oke, supaya cepat kita copy paste aja ya. Ini udah dihitung. Nah, nilai L-nya adalah 2000, D1-nya juga sama. Nah, ini sudah ada semuanya. Ini 8000. Oke, sekarang nilai CP-nya berapa? Nah, CP-nya harus dihitung. Hitungnya berdasarkan nilai-nilai yang ini. Ya, nilai ini. Berarti nilai CP-nya udah ada yang ngitungin, ternyata nilainya adalah bla 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 0,595. Oke, berarti nilai CP-nya sama dengan 0,595. Oke, lalu ada yang namanya faktor, apalagi di sini, faktor tusukan sudah, faktor stabilitas kolom CP sudah,
faktor ketahanan, faktor efek waktu. Nah, faktor efek waktu kita hitung berdasarkan ini ya. Nah, kita pakai kombinasi bebannya kayak gimana? Nah, karena kombinasi beban kita adalah 1,4 dl, maka kita gunakan nilai lambdanya 1,4 D yang paling atas. Maka nilai lambdanya adalah 0,6. Oke, berarti nilai lambdanya sama dengan 0,6. Oke. 0,6. Nah, dari sini baru kita bisa menghitung FC koreksi ya, atau kuat tekan terkoreksi. Berarti nilai FC, kita ada FC, FC-nya udah kita lihat di tabel, FC-nya sama dengan 15. Nah, FC-nya sama dengan 15. Nah, maka nilai FC terfaktornya sama dengan FC 15 dikali CM, CM-nya adalah 0,8, dikali CT, CT-nya adalah 1, dikali CF, CF-nya 1 juga, dikali CI, CI-nya adalah 0,8, dikali, ini kita geser, dikali CP, CP-nya 0,595, dikali 2,4, dikali 0,9, dikali lambda, lambdanya adalah 0,6. Oke, kita tentukan berapa nilai FC aksennya. Oke. Kalkulator. Oke. 15 dikali 0,8 dikali 1 dikali 1 dikali 0,8 dikali 0,595 dikali 2,4 dikali 0,9 dikali 0,6. Oke, berarti FC kuat tekan terfaktornya sama dengan 7,4. 7,4 MPa. Oke. Nah, sekarang kita hitung FC terkoreksinya sama dengan 7,4 MPa. Nah, sekarang P-nya berapa? Kita lihat di sini. Nilai P, nah ya, nilai P aksen atau kapasitas kolom sama dengan FC dikali dengan AG, luas penampang bruto. Ya, FC sama dengan FC dikali AG, luas penampang bruto. Berarti di sini sama dengan P aksen sama dengan FC aksen dikali dengan AG. Oke, cuman AG-nya dalam satuan apa ya di sini ya? P ultimate. Oh, dalam satuan milimeter nih, satuan milimeter. Oke, dalam satuan milimeter. FC-nya adalah 7,4 dikali dengan AG. Ya. AG sudah kita hitung sebelumnya. AG-nya adalah sebesar tadi berapa? 8.000 mm. Oke, AG sama dengan 8.000 mm persegi. 7,4 dikali dengan 8.000 sama dengan 7,4 dikali 8 sama dengan 59222 59222,
0,16 ya. Nah, ini satuannya sudah kilonewton nih ya. Sudah dalam satuan kilonewton. Nah, PU kita berapa? PU kita sama dengan berapa tadi? 56 ya, 56 kilonewton. PU sama dengan 56 kilonewton ya. 56 kilonewton. Nah, berarti PU kita lebih besar daripada P yang terjadi sama dengan 56 kilonewton ya. Kilonewton. Dia lebih newton apa kilonewton ini? Kita lihat di sini. 40 kilonewton. Oke. 40 kilonewton. Sebentar saya lihat contekannya. 41. Oke. Maaf, ini dalam satuan newton ya yang ininya ya. Berarti hasilnya adalah satuannya newton di sini. Maaf. Satuannya newton. Nah, kalau dikonversi ke dalam kilonewton berarti 59,2 kilonewton. Oke, berarti PU kita 956, berarti dia lebih besar dibanding P aksen sama dengan 59,2 kilonewton. Berarti struktur kita tidak aman. Ya. Nah, Pak, bukannya gaya tekannya 40, Pak? Nah, kenapa jadi 59? Kita lihat di sini. Nah, untuk tadi kan P sama dengan 40 ya. Nah, ini P nih bukan PU. Berarti kalau PU sama dengan 1,4 dikalikan dengan DL. Nah, kenapa ada 1,4 ini? Kenapa ada 1,4? Ini merupakan faktor beban. Supaya si beban ini bisa dikatakan sebagai P ultimate. Maka di sini nilai PU-nya sama dengan 56 kilo. Begitu, Pak. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini nyaris ya, hampir aman. Namun ternyata kan enggak aman. Nah, syaratnya PU kita harus lebih kecil ya. Ini syarat amannya ini nih. Susah di copy. Nah, syarat aman PU harus lebih kecil daripada P aksen. P aksen ini merupakan kapasitas dari kolom. Gitu. Ini berarti hampir aman nih, cuma kurang 0,8 kilonewton lagi. Kayak gitu, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Dimensi bisa ini Pak dimainkan untuk supaya masuk ke PU-nya? Nah, bisa. Nah, misalkan ini kan 8 kali 10 ya. 8 kali 10. Sama dengan 8.000. Kita rubah nih, misalkan AG aksennya bukan 8.000 deh, kita ganti menjadi 8/12. Ya, 80 kali 120. Hasilnya berapa? Misalkan 80 kali 120. Hasilnya 9.600 nih. Nah, jadi ini kita ganti nih menjadi P double aksen ya. P double aksen sama dengan 7,4 dikali 9.600. Maka hasilnya dikali 7,4. Maka hasilnya 71040. 71040. Nah, berarti di sini P double aksennya PU sama dengan 56 kN. Ini kan Newton ya.
Nah, ini kalau kita rubah menjadi kilonewton menjadi 71,04 kilonewton. Nah, PU kita lebih kecil daripada P aksen sama dengan 71,04 KN. Nah, berarti ini kita sebut dengan konstruksi yang aman. Atau biasanya kita kalau di tugas-tugas, oke. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bingung? Oke. Pak, kalau Ya. besi kan kalau kita beli ada mil sheet-nya Pak ya, nilai FC-nya berapa. Kalau kayu sekian itu di distributornya ada nggak Pak? Nah, masalahnya si kayu itu kan produk alam ya Pak ya. Alam itu nggak bisa kita pastikan nih eh, seperti apa. Kan kalau besi sama beton kan produk industri ya, fabrikasi. Bisa kita setting mutunya. Nah, masalah si kayu ini eh, karena alam dia susah untuk menemukan standarnya, makanya kode mutunya dibagi menjadi lebih banyak nih. Nah, didapat dari mana kode mutu ini? E19, E16, ini merupakan hasil pengujian. Jadi si kayu itu diambil sampelnya, lalu dilakukan open, ya kayak kue lebaran, lalu dilakukan pengujian. Ada uji tarik, ya uji tarik. Ini dikasih tekanan, ada uji kompresif test kayak beton nih, kompresif test. Dikasih tekan hasilnya berapa nih. Nah, ini baru kita bisa klasifikasikan sebagai E berapa. Ini terlepas dari jenis kayunya, entah itu rasa mala, entah itu mahoni, entah itu jati. Nah, ini harus berdasarkan dengan uji laboratorium. Begitu, Pak. Jadi produsen tidak menyediakan mill sheet Pak ya untuk kayu ya? Produsen kayu kan ada yang jual kayu oven gitu. Harusnya ada, kalau ngikutin SNI harusnya ada. Gitu. Cuman kebetulan saya jarang mengerjakan apa untuk kayu, saya jarang berhubungan secara langsung ya, cuma teorinya aja. Saya jadi nggak begitu mengikuti nih perkembangan industri di kayu seperti apa. Gitu, Pak. Terus yang kedua Pak, Hmm. kalau kayu ini dimasukkan ke definisi kayak e-type gitu bisa Pak? Nah, Define kayu ada Pak? oke, pertanyaan bagus nih. Di sini kalau kita masuk contoh di sini ya, saya buka si ETABS. Oke, sebentar ya. Maaf di luar konteks. Jadi ketika seandainya kayu ini kita masukkan sebagai rangka, bisa aja kita lakukan analisa struktur. Cuman si define materialnya, contoh seperti ini ya. Sebentar. Nah, oke. Ini kita baru. Kita oke. Sebentar, maaf lama. Oke aja. Nah, kalau di aplikasi jarang yang menyediakan secara khusus, Pak. Ya, define property. Nah, paling kita di sini add new material. Nggak ada nih di sini. Paling other. Other. Nah, kita tentukan di sini modulus elastisitasnya berapa, quotient ratio-nya berapa, modulus elastisitasnya berapa. Jadi kita harus lakukan secara manual. Material tipenya jangan ditentukan. Ini kan nggak ada nih pilihannya kayu. Soalnya kalau di luar negeri di sini si kayu udah tidak diperbolehkan menjadi sebuah struktur. Maka kita pilih other.
Nah, di sini kita tentukan nih elastisitasnya, terus tuh density-nya, lalu specific gravity-nya kita masukkan secara manual. Dapat datanya dari mana? Ya tadi dapat dari tabel ini. Ini adalah elastisitasnya, ini adalah kuat tekannya, nilai FC-nya, nilai FV-nya, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Gak ada ya? Udah jam 8. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk struktur kayu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugas belum ada sih, mungkin nanti deh di pertemuan menjelang UAS nanti saya kasih tugas terakhir, gitu ya, sebagai penutup. Oke, saya cukupkan sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.